Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum memiliki khodam dalam Islam bolehkah? Pernah dengar tentang khodam? Istilah ini biasanya identik dengan makhluk halus dan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam ghaib. Menurut buku Misteri Khodam yang ditulis oleh Nur Prabawa Wijaya, khodam adalah sebuah tradisi di Jawa yang dianggap sebagai makhluk dengan tugas membantu manusia dalam urusan tertentu. Umumnya, khodam sering dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Sementara dalam bahasa Arab, khodam diartikan sebagai pembantu, penjaga, atau pengawal. Perdana Ahmad SPSI melalui buku Ilmu Hikmah Antara Hikmah dan Kedok Perdukunan menjelaskan bahwa khodam merujuk pada jin muslim yang menjadi sahabat seseorang. Lantas bagaimana hukum memiliki khodam dalam Islam? Apakah diperbolehkan? Mengutip dari makna ayat-ayat Al-Quran dalam fenomena penyembuhan kesurupan susunan Farid Hasan, khodam juga disebut sebagai kekuatan suci yang bersumber dari ilahi. Dengan demikian, khodam berbeda dengan ilmu hitam karena justru kebalikannya. Khodam bukanlah roh binatang atau biasa disebut animal spirit, bukan juga kekuatan sihir atau ilmu-ilmu dukun. Hukum memiliki khodam dalam Islam sendiri diperbolehkan apabila pelakunya disiplin syariat, serta mantra yang dibaca tidak bertentangan dengan syariat. Namun, khodam juga diperbolehkan dalam Islam haruslah baik dan tidak menimbulkan doror, yaitu perbuatan yang merugikan diri sendiri. Maksudnya, khodam tersebut tidak memiliki manfaat yang sebanding termasuk menghilangkan kesadaran, sebagaimana dijelaskan di dalam buku Tanya Jawab Keagamaan susunan Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB. Dalam Al-Quran sendiri, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah meminta bantuan jin untuk memindahkan kerajaan Ratu Balqis. Ini sesuai dengan yang dikisahkan dalam surah Al-Anbiya ayat 82 yang berbunyi, "Wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafidhin." Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya untuk mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami memelihara mereka itu. Meski hidup di alam yang berbeda, jin dan manusia memiliki kesamaan. Menurut Umar Sulaiman Al-Ashqar, dalam alam al-malaikah al-abrar dan alam al-jin wasyayatin, manusia dan jin sama-sama memiliki akal, pengetahuan, serta mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Selain itu, keduanya diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian jin juga mengalami kematian layaknya manusia. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berlindung kepada keagunganmu yang tiada Tuhan selain Engkau. Engkau tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia akan mati." Jin mengalami pernikahan dan bereproduksi. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 56. Fihinna qasiratut tarfi lam yat'mithunna insun qablahum walajan. Di dalamnya ada bidadari yang membatasi pandangan hanya untuk pasangannya, yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Sedangkan mengutip penjelasan Habib Utsman bin Yahya, disebutkan, jangan sembarangan berteman dengan jin. Janganlah kita sembarangan berteman dengan jin, apalagi mau main bareng jin atau meminta sesuatu sama jin. Jelas siapapun orang yang mau hidup di dunia dalam kebaikan, hanyalah dialah yang bisa mengubah dirinya. Hanya dialah yang bisa menolong dirinya, dan dialah yang bisa menjadikan dirinya mau beriman atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat daripada Allah tergantung orang tersebut. Wallahu a'lam, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.